Halo guys, comeback di akun gue. Gimana kabarnya kalian teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja dan jangan lupa di kolom komentar keadaan kalian hari ini teman-teman. Oke guys, sekarang gue mau bahas nih tentang yang lagi viral banget di dunia kita, terutama di Indonesia dan di pejabat pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Siapa sih yang lagi eksis di zaman pemerintahan sekarang? Nih kita tahu ya, semenjak Ibu Sri Mulyani diganti oleh Bapak Purbaya, ini tiba-tiba ya banyak gebrakan-gebrakan baru dari pemerintah, teman-teman. Terutama eksis banget nih sekarang. Gen Z apalagi. Pasti banyak yang suka sama kinerjanya Pak Purbaya. Kenapa? Karena Pak Purbaya itu kerjanya tuh ya nggak mikir lama gitu. Karena yang kita tahu Gen Z itu nggak suka kelamaan, nggak suka cacicu, langsung digaskan aja ya. Dan juga dengan cara kepemimpinan Pak Purbaya ini banyak banget dari teman-teman pejabat beliau yang nggak suka ya. Banyak juga kejadian dari liputan-liputan ketika selesai rapat itu geng-geng atau teman-teman pejabat langsung langsung pulang ya atau meninggalkan Pak Purbaya sendiri dari wartawan. Dan juga walaupun umurnya Pak Purbaya itu kita tahu ya, Pak Purbaya juga seumuran dengan gen milenial. Tapi jiwa-jiwa Pak Purbaya itu sangat dekat dengan gen Z, yang dimana Pak Purbaya itu menjadi idola sekarang di orang-orang gen Z sekarang. Gen milenial itu pasti kalian tahulah dengan ciri-ciri gen milenial, yang dimana gen milenial itu biasanya lebih ke selalu pengen benar ya, dan segala perintahnya selalu ingin dilaksanakan. Dan coba kalian tambahin di komentar tentang fakta gen milenial ya teman-teman. Oke, gue di sini juga pengen ngejelasin ke kalian tentang profil nih ya, profil Pak Purbaya. Sekarang kalian cuma idola aja dengan Pak Purbaya, tapi kalian nggak tahu profil Pak Purbaya itu gimana. Simak video ini sampai selesai, jangan sampai di skip biar kalian nggak salah paham. Oke, lanjut. Gua bacain ataupun gua terangin tentang Pak Purbaya ya teman-teman. Pak Purbaya ini memiliki nama panjang yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Ya, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Beliau ini dilahirkan pada tanggal 7 Juli 1964. Pak Purbaya juga lulusan dari SMA Regina Pacis Bogor. Nah, berarti Pak Purbaya ini aslinya orang Bogor ya, teman-teman. Beliau lulus SMA itu pada tahun 1983. Nah, beliau juga sempat S1 di Institut Teknologi Bandung dan juga melanjutkan pendidikan S2-nya di Amerika Serikat dan S3-nya di Amerika Serikat, yaitu di kampus Purdue University Amerika Serikat. Sebelum Pak Purbaya dilantik menjadi Menq ini, sebenarnya Pak Purbaya tuh udah punya pengalaman teman-teman di bagian keuangan, yaitu di bagian LPS. Apa itu LPS? Lembaga Pinjamin Simpanan atau Pinjaman Simpanan.
Beliau itu juga menjadi ketua, teman-teman. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Pinjaman Simpanan LPS atau singkatannya LPS. Beliau ini menjabatnya cukup lama, teman-teman. Satu periode hitungannya dari tahun 2020 sampai kemarin sebelum dilantik tahun 2025. Dan juga alhamdulillah di akhir-akhir tahun 2025 ini beliau dilantik dan dipercaya oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk menjadi Menq atau Menteri Keuangan yang menggantikan Ibu Sri Mulyani. Kenapa sih digantikan? Karena nggak becus, teman-teman. Kalian tahu kan kasus DPR marak karena siapa? Karena Menq Ibu Sri Mulyani. Dan juga kasus banyak lainnya ya, teman-teman. Dan akhirnya Menq Ibu Sri Mulyani digantikan. Kita berharap banyak kepada Bapak Purbaya untuk selalu menjadi wakil rakyat yang jujur, amanah, dan juga tetap konsisten terhadap jalan yang lurus ya. Dan semoga Pak Bahlil ikut diganti juga ya seperti Ibu Sri Mulyani ya, teman-teman. Nah, kalian sadar nggak sih kenapa tiba-tiba Ibu Sri Mulyani itu digantikan? Ya karena kita udah rugi banyak, teman-teman. Coba kalian cek berita-berita di Tempo. Itu pada saat Ibu Sri Mulyani menjabat itu banyak banget, teman-teman, kasus yang menceritakan tentang Ibu Sri Mulyani ya. Banyak banget nama Ibu Sri Mulyani berkeliaran di majalah Tempo. Dan sekarang kalian udah kenal dengan Pak Purbaya, dan juga gua mau ngajak nih buat kalian tolong jaga banget Pak Purbaya, terutama yang dekat rumahnya beliau ya. Tolong banget jaga banget Pak Purbaya untuk dijaga, teman-teman. Untuk dijaga karena yang kita tahu udah banyak kasus ataupun teror-teror yang diterima oleh Pak Purbaya ya, teman-teman. Dan di sini kenapa harus dijaga? Karena beliau tuh sangat jujur, konsisten, dan juga nggak belok ke kiri ya, teman-teman. Dan juga sampai sampai kita ketika Pak Purbaya digantikan atau digulingkan oleh DPR, nih tolong banget nih, teman-teman. Kita merapat, kita bikin barisan untuk menjaga dan untuk membela yang benar ya, yang benar. Bukan hanya tentang jabatan, tapi ini tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab itu sudah tertanam ya di Bapak Purbaya. Dan ini kita harus tegas nih, teman-teman. Kalian tahu nggak, DPR itu gajinya udah 700 juta per bulan. Coba bayangin, 700 juta per bulan, dan juga belum sama uang makan, belum sama uang transport, belum sama uang bensin, belum sama uang apapun itu. Coba kalian bayangin, mereka yang aturan wakil rakyat, mewakilkan rakyat, tapi mereka DPR sudah mengambil kekayaan rakyat. Gua nggak minta untuk DPR dibubarin, tapi gue minta DPR gajinya maksimal 50 juta aja. Ya, 50 juta maksimal. Maksimal 50 juta. Maksimal banget, total bersih sama tetek bengeknya itu 100 juta, teman-teman. Kalau 700 juta gila. Banyak rakyat Indonesia yang kelaparan, banyak rakyat Indonesia yang belum dapat pekerjaan, banyak rakyat Indonesia yang belum bisa beli
rumah, banyak orang Indonesia yang mengambil yang bukan haknya. Karena apa? Karena mencerminkan dari para pejabatnya. Dan gue ngajak nih, sebelum di akhir gue ngajak ke kalian supaya Gen Z, ya, Gen Z jangan sampai seperti gen milenial yang pengen dihormati tapi tidak menghormati orang lain. Dan juga Gen Z ketika jadi pemerintah jangan sampai kalian ngeces kalau misalkan ngelihat duit, ya. Kalau misalkan ngelihat duit jangan sampai ngeces. Jangan mau disogok, ya. Karena orang jujur itu mahal daripada orang yang sorry guys, daripada orang yang nggak jujur. Dan juga tolong banget nih diterapkan, jangan hanya tertulis di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya, tapi di kehidupan kita nggak diterapkan. Ya, contoh Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai rakyat Indonesia harus saling toleransi, menghormati sesama agama. Paham? Dan pokoknya semua yang mendengarkan channel ini, gua harap bisa menjadi rakyat Indonesia yang sejahtera, maju, adil, dan jaya. Terima kasih yang sudah menonton ini. Semoga kita semua mencapai Indonesia Emas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.